Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Pagi ini saya dengan Bapak Muhammad Saifuddin akan menyampaikan tentang sosialisasi pemanfaatan portal Rumah Belajar. Saya harap teman-teman, sahabat semuanya dapat mengikuti sampai akhir sehingga dapat mengaplikasikannya di sekolah masing-masing. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Dewi Sekarsari, sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan nanti ada sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Gorontalo dengan Bapak Muhammad Saifuddin. Untuk selanjutnya, saya akan langsung masuk ke materi. Bapak Muhammad Saifuddin bisa dibantu slide-nya. Oke, pemanfaatan platform pendukung program belajar dari rumah. Kali ini kita akan menggunakan portal Rumah Belajar. Apa sih sebenarnya Rumah Belajar itu? Next. Oke, Rumah Belajar itu salah satu platform. Ingat, di sini platformnya gratis. Terdapat berbagai macam kemudahan di dalam platform ini. Rumah Belajar ini merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dalam berbagai macam bentuk. Ada video, kemudian ada PPT, PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian, Rumah Belajar ini dapat sahabat semua akses di http://belajar.kemendikbud.go.id. Next. Untuk cara mendaftar Rumah Belajar ini ada 3 cara, dengan cara akun Rumah Belajar, dengan Google, atau dengan Facebook. Kalau peserta sekalian belum memiliki ketiganya, dapat dengan cara membuat akun. Langkah-langkahnya, silahkan masuk di webnya http://belajar.kemendikbud.go.id. Kemudian pada pilihan pojok kanan atas pilih login. Next, setelah diklik login, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena belum memiliki akun, sehingga teman-teman semua tidak bisa memasukkan email dan password, namun harus klik buat akun. Next. Ketika sudah mengklik buat akun, maka ada 3 pilihan. Pertama, nanti akunnya sebagai umum, sebagai guru, atau sebagai siswa. Jadi, silakan dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian lengkapi isinya, formulirnya. Jangan lupa klik tentang saya bukan robot, dan klik tombol daftar. Next. Next. Nah, sekarang ada yang namanya fitur utama di Rumah Belajar. Ada 4 fiturnya. Yang pertama sumber belajar, bank soal, kelas digital, dan lab maya. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana sumber belajar itu. Next. Sumber belajar itu merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi peserta didik, baik dari penjelasan gurunya pribadi maupun dari materi atau slide-slide yang sudah ada, video yang sudah ada sebelumnya. Jadi banyak sekali sarana yang diberikan di sumber belajar ini. Tinggal kita memilihnya. Di sumber belajar ini, peserta didik bisa mengaksesnya secara offline maupun online. Kalau bagi peserta didik di tempat saya, karena kami baru ada sinyal di gunung, di bukit, maka biasanya saya mendownloadnya di kecamatan. Kemudian setelah saya download di kecamatan, baru saya bisa pakai di sekolah. Karena kalau kita paksakan di sekolah, percuma. Sinyalnya tidak pernah bersahabat di tempat kami. Next. Oke. Ketika teman-teman mengklik sumber belajar, maka ada tampilan seperti di layar. Klik login kalau belum login.
Kalau sudah, di bagian kiri di situ terdapat menu-menu, terserah teman-teman mau memanfaatkan yang mana sesuai kebutuhannya. Pada bagian kiri atas terdapat menu yang berisikan konten, ada audio, ada video, web, dan ada tingkat pendidikan dan non-kurikulum. Sedangkan di bagian kanan atas terdapat pilihan kelas. Jadi ada berbagai macam kelas seperti yang sudah diterangkan di awal tadi, mulai dari jenjang PAUD sampai SMK. Gitu Pak Muhammad Saifuddin pemaparan dari saya. Silahkan dilanjutkan estafet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum saya melanjutkan materinya, ini karena kita pakai Zoom-nya yang free, ini masih tersisa 3 menit. Nanti kalau terpotong, mohon izin nanti masuk kembali teman-temannya. Selain dari sumber belajar tadi, ada beberapa fitur di utama di sana. Yang pertama ada bank soal tadi. Di bank soal ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk mencari referensi soal-soal yang bisa digunakan untuk soal latihan, soal ulangan maupun dalam ujian. Berikutnya ada laboratorium maya. Nah, di laboratorium maya ini kalau saya secara pribadi yang saya manfaatkan di laboratorium maya ini contohnya itu untuk simulasi materi kelas 9 tentang grafik persamaan kuadrat. Di situ ketika kita menggunakan laboratorium maya, kita langsung slide-kan di depan siswa, maka kita tidak perlu kerepotan lagi untuk menggambar grafik-grafik fungsi kuadrat. Tapi kalau misalkan dalam masa pandemi seperti ini, kita bisa membagikan linknya saja, link dari laboratorium maya ini kita berikan kepada siswa. Berikutnya di situ juga sudah terdapat LKS dan panduan-panduan yang harus dikerjakan oleh siswa, sehingga dengan kita berikan saja linknya dan diberikan sedikit panduan, insya Allah anak-anak sudah belajar sendiri secara mandiri melalui laboratorium maya tersebut. Berikutnya ada kelas digital. Kelas digital ini sebenarnya sama juga fungsinya macam kayak Google Classroom seperti itu, tapi ini produknya dari rumah belajar. Di kelas digital ini sebelum kita memanfaatkan, kita harus mempunyai akun sebagai guru. Habis itu juga harus mempunyai akun sebagai sekolahnya, sekolah penyelenggara dari kita yang mana itu harus punya akun juga. Itu untuk kelas digital. Nah, sementara ya, fitur pendukung di rumah belajar ada 5. Sekarang ada 5, ada ketambahan EduGame. Ini produk baru dari rumah belajar. Di Peta Budaya ada PKB, BSE, sama Wahana Jelangsa Angkasa. Tapi yang jelas untuk saat ini yang sudah sering dimanfaatkan oleh guru-guru, terutama guru-guru yang tergabung di Sahabat Rumah Belajar, itu pada bagian PKB. Karena di PKB ini ada kegiatan pelatihan yang setiap tahun dilaksanakan, yaitu pembatik, pembelajaran berbasis TIK, itu sudah dilaksanakan tahun ini tahun keempat, dan sepertinya teman-teman peserta di sini juga beberapa sudah tergabung. Nah, untuk di Wahana Jelajah Angkasa ini kita harus mengaksesnya secara online, sementara untuk Peta Demikian tadi teman-teman fitur utama sama fitur dari rumah belajar. Di fitur utama tadi ada kelas maya, laboratorium maya, berbelajar dan bank soal. Sementara di fitur pendukung ada Wahana Jelajah Angkasa, ada Peta Budaya, buku BSE sama apa tadi? PKB yang biasanya terkonek dengan akun simpati. Nah, seperti yang diutarakan sama Ibu Dewi Sekarsari tadi, berikut ini saya sampaikan bagaimana caranya mengakses rumah belajar. Yang pertama, Bapak Ibu seperti yang tadi bilang, masuk dulu di Google Chrome, tinggal ketikkan alamatnya di sini, belajar.kemdikbud.go.id.
Oh ya, untuk aplikasi belajar Approval Belajar ini selain bisa diakses melalui web, Bapak Ibu juga bisa menginstalnya melalui Play Store. Mari ini. Masih proses. Nah, tampilan awal dari portal rumah belajar versi web, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ada banner kuliah umum yang kemarin kita ikuti selama 1 minggu. Berikutnya di bagian bawah. Di sini terdapat definisi dari rumah belajar itu, baru ada berapa orang yang tergabung di portal rumah belajar dari guru maupun siswa. Ini tampilan dari fitur utama sama fitur pendukung. Nah, sebelum kita memanfaatkan portal rumah belajar, kita hendaknya melakukan login dulu. Yang seperti yang tadi saja, yang bagian pojok atas. Yang tampil di screen Bapak Ibu merupakan brand ambassador dari rumah belajar. Nah, untuk bagian yang ini, ketika Bapak Ibu belum memiliki akun, maka buat akun. Oh, di sini sebenarnya ada pilihannya masuk dengan akun Google. Bapak Saifuddin mungkin suaranya feedback soalnya. Kenapa? Feedback suaranya. Saya coba masuk akun saya di rumah belajar. Oh ya, Bapak Ibu ketika misalkan belum pernah membuat akun di rumah belajar, klik saja di bagian tombol sini buat akun. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa di sini ada bagian untuk umum sebagai guru juga sebagai murid. Tinggal Bapak Ibu isikan saja semua isian yang harus diisi. Nanti kalau misalkan sudah lengkap, tinggal diklik yang bagian daftar. Ini laptopnya bermasalah. Enggak ada.
jaringan saya mulai bermasalah. Kita coba memanfaatkan sumber belajar Bapak Ibu ya. Ketika di halaman muka belajar Kemdikbud, kita tinggal klik saja sumber belajar. Klik yang di bagian coba sekarang ini. Nah, pada bagian sumber belajar ini nanti Bapak Ibu akan diberikan contoh media pembelajaran berupa video maupun berupa media pembelajaran interaktif seperti yang di bagian bawah ini, konten web terbaru. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Bapak Ibu tinggal pilih saja yang garis tiga di atas di sebelah sumber belajar. Tinggal Bapak Ibu klik, tinggal sesuaikan dengan bimbingan yang Bapak Ibu ajarkan. Misalkan pada jenjang SMP, misalkan seperti itu, saya klik di SMP. Nah, di sini maka akan muncul semua konten media pembelajaran untuk jenjang SMP. Kalau kita mau filter lagi, tinggal kita pilih pada bagian kelas. Ini kita pilih kelas mana yang kita ajar. Misalkan kita mau ambil untuk kelas 7. Untuk misalkan karena kita rata-rata matematika, kita ambil matematika. Nah, di sini ada beberapa media pembelajaran berupa video yang sudah dibuat oleh Duta Rumah Belajar sama sahabat-sahabat rumah belajar. Bagaimana cara memanfaatkannya? Misalkan kita ambil saja materi ini dari Ibu Roro Martiningsi, salah satu Duta Rumah Belajar ini sepertinya. Kita klik di situ, misalkan videonya kita pilih. Nah, maka akan ada seperti ini. Berikutnya tinggal kita tentukan apakah kita mau mengambil materi ini mau diajarkan secara luring ataupun secara daring. Kalau misalkan Bapak itu tadi video salah satu video yang dibuat oleh Duta Rumah Belajar Jawa Timur, Ibu Roro tadi. Nah, setelah kita di bagian video ini, selanjutnya kalau kita misalkan mau mengajarkan secara daring, maka kita tinggal menyisipkan saja link yang sudah tertera di bagian address bar ini. Teman-teman bisa copy, tinggal dikirimkan ke grup atau kelas yang Bapak Ibu bikin. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu misalkan diajarkan secara offline seperti yang dilakukan oleh Ibu Dewi Sekarsari, Bapak Ibu tinggal download saja. Caranya tinggal yang di video titik 3 bagian pojok ini, teman-teman bisa klik, tinggal dipilih yang download. Maka akan secara otomatis video yang Bapak Ibu download tadi akan terproses di sebelah sini, di pojok ini. Tinggal kita nanti kalau misalkan sudah ketemu sama peserta didik kita, misalkan ada kegiatan PJJ luring dengan kunjungan rumah, atau misalkan siswa diberikan tugas di sekolah, tinggal videonya ini nanti dibagikan. Seperti itu untuk pemanfaatan sumber belajar. Mungkin seperti itu dulu Ibu Dewi Sekarsari. Nanti kelanjutannya biar kita dalam lewat tanya jawab. Oke Bapak, mungkin terima kasih untuk Bapak Muhammad Saifuddin sudah menyampaikan materinya. Untuk peserta sekalian, demikianlah pemaparan materi dari kami berdua. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan kirimkan di room chat kita
atau bisa juga dengan mengangkat tangan. Nanti Bapak Muhammad Saifuddin bisa membantu untuk meng-on-kan mikrofonnya. Oke? Bagaimana peserta sekalian, ada pertanyaan? Ini Bu Reza. Oke, dari Maluku Utara. Bu Reza, Kunti. Belum ada pertanyaan sepertinya Pak Muhammad Saifuddin. Oh ini. Ini Pak Gandhi Siaga ada raise hand. Oke, silakan. Bapak Muhammad Saifuddin, mungkin itu ada pertanyaan dari Bapak. Coba kita lihat di room chat-nya. Oh iya. Ya di chat saya baca ada pertanyaan dari Bapak Dwi Purwanto. Apakah kita bisa memasukkan video kita di sumber belajar? Mungkin Pak Dwi Purwanto ini aktif dalam membuat video pembelajaran. Mungkin dia ingin mensumbangsikan karyanya dalam portal Rumah Belajar. Boleh saya jawab Ibu Dewi? Boleh, silakan Bapak. Begini Pak Dwi Purwanto, ini apakah kita bisa memasukkan video kita di sumber belajar? Jawabannya jelas bisa. Caranya bagaimana? Bapak serta teman-teman yang lain harus login dulu di sumber belajar, di Rumah Belajar, login dulu di akun itu, baru masuk di sumber belajar. Jadi media pembelajaran yang Bapak Ibu bikin untuk masa pandemi ini, misalkan membuat video atau misalkan membuat media pembelajaran interaktif, bisa Bapak Ibu bagikan di sumber belajar di fitur ini. Caranya ada yang sumber belajar garis 3 itu yang nggak muncul karena saya nggak masuk di akun kayaknya. Sebentar Bapak Ibu. Karena mahana. Bisa share screen ya. Saya rubah dulu. Di laptop bermasalah, laptop saya. Tunggu.
Sepertinya dulu ada pilihan upload Iya. karya, begitu ya Bapak ya? Iya. Oh ya ini. Nah, begini Bapak Ibu. Saya coba screen dulu. Share screen dulu. Saya berpindah dari HP. Nah, ini kalau misalkan membuka portal rumah belajar melalui HP. Jadi setelah masuk di portal rumah belajar di halaman depan, Bapak Ibu bisa login, tinggal pilih masuk dengan akun melalui Google, rumah belajar atau Facebook. Kalau saya biasanya saya masuk lewat akun Google saya. Saya butuh yang akun Google. Ya, ada banyak akun. Nah. Bapak Ibu kalau mau mengupload video pembelajaran, caranya yang di garis 3 ini Bapak Ibu klik, baru di situ akan muncul tambah konten. Nah, di tambah konten ini Bapak Ibu bisa masukkan nama kontennya misalkan baru ditentukan apakah ini termasuk kurikulum atau non kurikulum. Baru kasih tambah teksnya biar pemudah untuk mencari, pilih kategorinya. Pilih kategori konten, misalkan itu mata pelajaran apa begitu, misalkan ini mata pelajaran. Nanti Bapak Ibu isikan semua, baru di bagian unggapan ini nanti tinggal masukkan video atau media pembelajaran yang Bapak Ibu mau bagi di ruang rumah belajar. Seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Dwi Purwanto. Jadi pakai masuknya di sumber belajar ya Pak Saifuddin, karena kita mau menambah sumber belajarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Kalimantan ini. Dari Ibu Neni Respiana. Ibu Neni bertanya, prosesnya bagaimana nih biar bisa jadi seperti Bapak Sarif dan Ibu Dewi begitu. Kalau saya dengan Pak Saifuddin ini kebetulan proses awalnya berbeda. Di Pak Saifuddin 1 tahun sebelumnya ya, Bapak sebelum saya. Jadi saya ini adalah juniornya Pak Saifuddin sebenarnya. Kemudian kita berdua bertemu di level 4. Jadi kami sudah melalui 3 level. Level pertama level literasi, begitu ya Bapak. Kalau di saya level pertama level literasi. Jadi ketika di level ketiga ini masuk ke level 4 kami ada seleksi di mana dari sekian banyak per provinsi itu kami diambil 30 besar. Jadi di Gorontalo diambil 30 besar, di NTT diambil 30 besar. Dari 30 besar ini maka kami akan diambil lagi 5 besar. Begitu. Kalau dari prosesnya saya sih dimulai dari bulan Maret
awal-awal proses mulai pandemi ini mulai muncul kalau di saya. Agak sedikit berbeda dengan punya Pak Saifuddin karena di Pak Saifuddin kegiatannya bisa tatap muka. Di saya tidak bisa tatap muka, begitu. Bisa ditambahkan Pak Saifuddin? Teman-teman kalau misalkan ingin tergabung kalau misalkan teman-teman ingin bergabung di rumah belajar, Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa akses di ini, di linknya Simpatik. Teman-teman bisa daftar di linknya Simpatik. Jadi masuk saja di akun di linknya Simpatik begitu. Kalau misalkan kurang tahu, tinggal klik saja di situ, nanti akan muncul di Google. Jadi ketika Bapak Ibu mau memanfaatkan portal rumah belajar ini, sebenarnya ada dua akun yang harus dimiliki. Yang pertama, akun di rumah belajar, itu untuk mengakses pemanfaatan rumah belajar sendiri. Yang berikutnya ada akun untuk Simpatik. Akun Simpatik ini lebih ke pribadinya Bapak Ibu untuk mengembangkan pelatihan, mengembangkan kompetensi, terutama di bagian TIK. Jadi ketika masuk di akun Simpatik ini, nanti Bapak Ibu buat akun saja. Di sini di daftar ini nanti diisi semua data-data yang diminta di situ, maka secara otomatis nanti Bapak Ibu tinggal masuk saja, rutin saja masuk di Simpatik ini biar bisa tergabung di sahabat rumah belajar mulai dari level 1 sampai level 4. Kalau tahun ini sampai level 4, kalau yang tahun lalu cuma sampai level 3. Bedanya itu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu berada di level 1, mungkin hanya karena level 1 kan level literasi, jadi Bapak Ibu diberikan modul, nanti dipelajari mungkin sekitar waktu selama 2 minggu sampai 1 bulan begitu. Nanti di bagian akhir akan ada tes akhir, tinggal Bapak Ibu kerjakan. Apabila Bapak Ibu melebihi dari melewati batas KKM-nya, maka Bapak Ibu akan lolos dari level 1 itu dan berhak mendapat sertifikat senilai 32 JP. Artinya kalau misalkan dimanfaatkan di kenaikan pangkat, itu sudah bernilai 1 poin. Kalau dari level 1 berlanjut di level 2 sudah mulai implementasi ini, nanti Bapak Ibu diberi tugas untuk membuat video pembelajaran. Kalau tahun ini membuat video pemanfaatan rumah belajar selama pandemi kalau yang tahun ini. Tapi kalau yang di tahun pertama yang saya ikuti lalu, itu hanya membuat video pembelajaran saja. Baru nanti di level 3 itu di bagian kreasi, Bapak Ibu dibimbing untuk membuat media pembelajaran, baik itu berupa video maupun berupa media pembelajaran interaktif. Berikutnya di level 4 nanti Bapak Ibu seperti saya ini di bagian sudah berbagi. Jadi diharapkan nanti kalau sudah masuk di level 4 itu sistemnya setiap provinsi diambil 30 peserta. Kalau tahun ini dipilih 5 terbaik, nanti ada wawancara macam-macam seperti itu, biar nanti terpilih menjadi mitra rumah belajar. Seperti itu. Sepertinya juga di teman-teman di sini kan ada beberapa yang sudah lanjut, sudah berhenti, ada sampai di level 2 atau level 3 seperti itu. Cuman kalau saya prinsipnya kemarin ikut kegiatan ini, selain menambah pengetahuan itu juga sebenarnya biar tetap waras menjadi guru, itu yang pernah saya tulis. Karena apalagi sebagai seorang perantau macam saya seperti ini, jadi hiburannya ya kalau nggak ikut kegiatan ini setidaknya siapa tahu bisa punya jejaring link di daerah tempat rantau. Selain itu biar tidak mati kutu, biar kemampuannya tidak berhenti di situ-situ saja.
Ini untuk informasi yang Bapak Ibu harus isi untuk membuat akun di Simpatik. Selanjutnya tinggal klik submit saja, maka nanti akan ada informasi untuk pelatihan kembali. Seperti itu Ibu Dewi. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Saifuddin. Ini Pak Gandhi, Bapak Gandhi ini dari tadi angkat tangan nih. Mungkin beliau ada pertanyaan. Kalau yang untuk level 3 ini ada pertanyaan juga dari Ibu Reza dari NTB. Apa saja tugas yang diselesaikan di level 3? Tadi sudah dijawab oleh Bapak Muhammad Saifuddin. Kalau di tahun ini tugasnya ada 2 pilihan. Boleh membuat video pembelajaran atau membuat media pembelajaran. Media interaktif, begitu ya Pak Saifuddin. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Neni. Kelebihan dan kekurangan kelebihan dan kekurangan apa yang jadi bagian di level 4? Kelebihan dan kekurangan apa yang jadi bagian di level 4, Pak? Kelebihannya kita mau tidak mau harus berbagi ya Bapak ya. Karena banyak orang pintar tetapi untuk berbagi ini tidak semua orang mau. Kalau menurut saya seperti itu. Banyak orang yang jago, banyak orang yang ahli, tetapi untuk berbagi tidak semua orang mau. Dan menurut saya pribadi, kalau sesuatu ilmu semakin dibagikan bukan habis, malah semakin bertambah, malah kita tahu kurangnya kita di mana. Sehingga mau belajar terus. Terutama kayak di tempat saya ini kita mau berguru kemana, jujur saja kemarin saya bingung. Di sekolah saya menerima bantuan BOS afirmasi, tapi tidak satupun guru yang mengetahui untuk apa. Di situ tulisannya ada stiker rumah belajar. Rumah belajar ini seperti apa? Bagaimana daftarnya? Menggunakannya bagaimana? Jadi tidak ada yang paham. Oleh karena itu, semakin kita belajar, berbagi, semakin kita tahu kekurangan kita. Kalau menurut saya seperti itu. Tidak akan pernah habis ilmu yang dibagi. Kalau menurut saya begitu Pak Saifuddin. Mungkin Pak Saifuddin mau menambahkan, silahkan. Seperti yang dikatakan sama Ibu Dewi tadi, mungkin teman-teman yang di sini macam ini, Pak Gandhi Siaga Utama, kan saya lihat ada beberapa banyak media pembelajaran yang sudah dibuat. Yeah. Bisa diaplikasikan, maksudnya bisa dimanfaatkan. Jadi biar teman-teman yang lain bisa memanfaatkan media pembelajaran yang sudah dibuat sama Pak Gandhi. Seperti itu kalau saya. Dan juga teman-teman yang lain. Pak Gandhi jadi masih right hand Bapak? Ya, boleh saya bertanya. Oke, Bapak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pengen saya tanyakan, tadi sudah saya ikuti di mana cara masuknya, loginnya gitu ya. Saya sudah coba, saya sudah bikin akun. Terus ternyata langsung diarahkan ke sumber belajar. Saya pengen coba-coba lab Maya, seperti itu ada fitur-fitur lagi yang lain, itu gimana cara masuknya, lewat mana? Karena saya coba langsung diarahkan ke sumbernya saja. Saya cari-cari di mana tempatnya belum dapat. Mungkin bisa disimulasikan biar saya juga tahu, teman-teman juga tahu semua. Terima kasih. Oh iya. Oke, terima kasih Bapak. Ini mungkin kelemahannya yang dari rumah belajar. Ketika kita login kita diarahkan ke sumber belajar. Sementara untuk ke fitur-fitur yang lain kita masih harus login lagi. Jadi kita misalkan mau ke fiturnya Laboratorium Maya, kita masuk lagi ke yang halaman awal lagi, belajar.kemdikbud.go.id, baru klik yang di Laboratorium Maya, seperti itu. Nanti di situ kalau misalkan mau pakai lab Maya itu waktu itu pembelajaran tentang grafik Bapak Muhammad Pak Gandhi, di situ ketika saya di sekolah mengalami kesusahan ketika menggambar grafik yang cantik, seperti itu istilahnya, menggambar grafik yang cantik susah. Garisnya tidak
cantik begitu. Kurvanya tidak cantik. Sehingga saya menggunakan Lab Maya itu untuk membuat grafik persamaan garis lurus, grafik kuadrat, kurva. Itu sih pengalaman Kan tadi sempat saya. didemonstrasikan sama Pak Saif. Cuma saya cari-cari ini mana tadi masuknya. Oh, ternyata keluar dulu. Ini masih saya coba ini. Saya coba Yo, lagi. Bapak. Ini Bude. Untuk alamat websitenya masih sama belajar.kemdikbud.go.id atau ada kemdikbud.go.id yang berubah jadi sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Oh iya, kalau ketika masuk berubah. Iya, langsung berubah kayak gini. Langsung dari sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Tetap ya, karena nggak tahu, saya belum tahu. Di situ layar utamanya sumber belajar itu ya, Bapak. Tampilan utamanya di web. Boleh di sumber belajar. Kan gini, belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini saya sudah Coba di halaman depan. Scroll ke bawah, Bapak. Ini pilih yang mana? Kan untuk Lab Maya. Oh, bawah sini. Oh, ini ya. Mana gambarnya? Coba sekarang ini. Ya, betul. Ya, coba. Oh, saya kira coba sekarang itu yang versi beta gitu. Oh, berarti memang ini masuknya. Oke lah, sudah tahu kalau gitu. Nanti di situ ya Pak Gandhi boleh memilih mau pelajaran apa, matematika atau apa, materi kelas berapa ada di situ. Bagaimana Bapak Gandhi, mungkin ada tambahan pertanyaan atau bagaimana? Oke, terima kasih banyak Bapak Gandhi. Bapak Muhammad Saifuddin. Halo, Bapak Muhammad Saifuddin. Mungkin waktu menunjukkan sudah mau zuhur ya? Di tempat saya sudah jam 12. Kita mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu, Bapak. Hilang semua. Aduh, siapa meninggal?